Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam kebajikan, namo buddhaya. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep biaya atau konsep teori biaya yang dimana Anda mempelajari untuk pengambilan keputusan, ya. Dari sisi apa? Dari sisi manajerial. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, konsep biaya itu sebenarnya sudah pernah Anda bahas, sudah pernah Anda pelajari dengan perpaduan akuntansi biaya, akuntansi dasar, ekonomi makro, mikro, ya. Setelah itu matematika ekonomi dan lain sebagainya. Ya, jadi saya tidak terlalu dalam untuk menjelaskan, namun ini sebagai pengingat dan sebagai motivasi Anda dalam bagaimana menentukan, bagaimana mengambil keputusan dari sisi manajerial ketika Anda memiliki usaha pribadi. Teman-teman semuanya, sebentar lagi saya bahas tentang agenda, ya. Agendanya biaya relevan, biaya eksplisit dan implisit, biaya incremental dan sunk cost, biaya jangka pendek dan jangka panjang, pulang pokok atau break-even point, serta kurva jangka pendek dan jangka panjang. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, sebaiknya Anda simak baik-baik dengan apa yang saya jelaskan. Nah, ketika kita berbicara pada unsur biaya, tentunya ada segi pengeluaran atau segi pengeluaran, ya. Dalam pengeluaran ini di mana Anda mendapatkan barang dan jasa. Berarti dari segi pengeluaran ini merupakan hal yang atau sumber daya yang memang perlu dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Ya, yang dikeluarkan atau yang dikorbankan itu dalam bentuk satuan uang, ya. Dan tentunya kita dengan yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak-pihak yang berkepentingan, entah supplier dan apapun itu, ya. Jadi segi biaya ini yang memang kita korbankan. Nah, klasifikasi biaya itu ada beberapa macam, ada hubungannya dengan produk, ada hubungannya dengan masa manfaat, ada hubungannya dengan jumlah produksi, dan ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Nah, ini yang kita perlu pelajari secara dalam, ya. Kalau kita lihat terkait dengan bagaimana biaya berdasarkan hubungan dengan produk, itu ada dua macam, ya. Ada biaya pabrikasi, satunya ada biaya komersial, ya. Ada biaya komersial. Nah, ini yang satunya biaya pabrikasi yang di bawah ini sebenarnya biaya komersial. Saya kemarin lupa untuk menggantinya. Nah, ketika kita berbicara pada biaya pabrikasi, tentunya ada namanya bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik, ya. Kalau bahan baku langsung sudah Anda pelajari, ini sebenarnya sudah Anda pelajari jauh lebih dalam, tapi saya sedikit mengulas di mana bahan baku langsung ini atau yang disebut dengan raw material itu merupakan bahan baku, ya, bahan baku utama, ya, bahan baku utama dalam membentuk sebuah produk, ya. Misalkan salah satu contoh, ketika Anda membuat lemari atau memproduksi lemari, tentunya bahan baku utamanya adalah kayu, ya. Ketika Anda membuat tas dari kulit, berarti bahan baku utamanya adalah dari kulit, ya. Terus terkait dengan tenaga kerja langsung atau TKL, ya, itu dimana TKL ini merupakan yang mensupport, ya, secara langsung dan terlibat di dalam proses produksi dalam pembuatan produk yang Anda miliki, ya. Nah, tenaga kerja ini salah satunya ada operator produksi, ada buruh pabrik dan sebagainya yang sudah Anda ketahui, ya. Sedangkan overhead pabrik itu di mana biaya selain biaya bahan baku langsung, ya, baku langsung atau bahan baku langsung BPL ini dan tenaga kerja langsung. Nah,
Dari overhead ini terbagi dari 3 macam. Ada bahan baku penolong yang memang merupakan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi, tetapi bukan merupakan bahan utama sebuah produk. Ya, kalau kita membuat lemari berarti bahan penolongnya apa? Ada paku, ada cat, ada pernis, ada catnya itu warna coklat, atau untuk menggilat ya pernis itu dan sebagainya. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat itu yang pasti tidak terlibat secara langsung ya dalam sebuah produk, ya entah direksi atau manajer atau keamanan atau tenaga kerja lainnya ya, keamanan atau satpam ya, atau tenaga kerja lainnya ya. Sedangkan overhead pabrik lainnya ya itu termasuk sewa tempat. Kalau misalnya Anda sewa tempat ya, setelah itu terkait dengan biaya asuransi ketika Anda mengasuransikan perusahaan Anda. Ya, setelah itu ada lagi tentang biaya penyusutan. Nah, ini dia penyusutan mesin ya, itu merupakan masuk dalam kelompok overhead lain. Nah, ketika kita berbicara pada biaya komersial ya, yang kedua ini biaya komersial ada 2 macam, biaya pemasaran dan biaya administrasi. Nah, pemasaran ini tentunya terjadi dalam rangka memasarkan produk yang kita miliki kepada siapa? Kepada konsumen. Contohnya biaya gaji pembagian pemasaran, biaya gaji bagian pemasaran, biaya iklan, komisi penjualan dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita berbicara pada administrasi ya, tentunya ya admin ya, biaya admin yang terjadi dalam rangka menjalankan atau mengarahkan kegiatan proses produksi ya. Salah satu contoh biaya administrasi atau biaya fotokopi atau perjalanan dinas, nah, atau lain-lainnya. Ini yang memang termasuk di dalam biaya administrasi ya. Ketika dan ini merupakan biaya yang berdasarkan produk. Ketika kita berbicara pada selain produk, yaitu bagaimana hubungannya dengan masa manfaat, biaya dengan masa manfaat. Ada revenue expenditure, ada capital expenditure, pendapatan ya, biaya pendapatan dan biaya modal. Nah, kalau kita berbicara pada revenue, pendapatan ya, yang dikeluarkan secara langsung untuk apa? Untuk membeli biaya bahan baku ya, untuk membeli biaya bahan baku ya, digunakan untuk membeli bahan baku. Setelah itu kalau kita berbicara pada capital expenditure ya, biaya modal dikeluarkan untuk kita miliki terkait dengan masa manfaat, yaitu pembelian mesin produksi ya. Ketika kita mau belanja modal ya, kita belanja terkait dengan biaya mesin ya, masuk di dalam capital expenditure. Nah, setelah itu biaya yang berhubungan dengan volume produksi. Ada 3 hal, fixed cost, variable cost, dan mixed cost atau biaya campuran ya. Anda sudah tahu biaya tetap itu apa saja, dan biaya tetap, karena biaya tetap itu tidak berubah. Salah satu contoh asuransi yang memang berlakunya cukup lama. Pajak, setiap kita memperoleh keuntungan pasti dipotong pajak dan sebagainya. Ketika membeli ada potongan PPN. Ketika kita menempati rumah otomatis ada namanya pembayaran PBB. Nah, itu segala aktivitas bisnis tidak terlepas dari pajak ya. Gaji pun juga demikian. Gaji itu sebenarnya hal yang sangat besar ketika kita dalam aktivitas bisnis ya. Gaji itu cukup besar ya pengeluarannya. Sewa ya, itu termasuk sewa tempat. Nah, dari hal ini ada 3 contoh ini atau 4 contoh ini, biaya tetap ini dikeluarkan kalau walaupun sebenarnya tidak ada proses produksi, tetap saja dikeluarkan ya. Gaji, kalau misalnya proses produksi ya tetap saja kita membayar gaji ya. Ini yang menjadi agak berat bagi pengambilan keputusan. Tapi ketika kita mau operasional itu terus jalan ya, tetap saja kita mau tidak mau membayar gaji karyawan dan sebagainya. Ketika kita berbicara pada biaya variabel atau biaya variasi,
ada macam-macam, perawatan alat produksi, ada komisi, ada tenaga kerja langsung, ada bahan baku langsung, ya, yang dimana berdasarkan volume barang atau produk yang dihasilkan. Ya, kalau permintaan banyak berarti komisi juga banyak, ya. Kalau permintaan banyak pasti perawatan alat-alat produksi, mesin produksi juga pasti lebih intens dalam merawat mesin yang kita miliki. Sedangkan bahan baku semakin banyak permintaan, otomatis kita perlu memastikan minimal stoknya itu bagaimana, dan memastikan beberapa supplier yang kita miliki itu untuk perlu kita simpan dan kita hubungi di mana mereka di mana mereka memiliki produk dan harga yang terjangkau tapi kualitasnya bagus. Nah, ketika kita berbicara pada campuran, nah itu perpaduan antara tetap dan variabel. Komisi tetap berjalan, biaya telepon atau bonus kalau memang ternyata penjualan baik adanya di melampaui target, ada bonus, ya. Ada biaya PLN dan PDAM, yang tentunya biaya campuran ini berpengaruh pada volume produksi tetapi dengan perubahan yang tidak proporsional. Kalau PLN PDAM itu kan fluktuatif, ya, naik turunnya fluktuatif. Bonus pun juga demikian. Kalau bonusnya tinggi berarti kalau permintaan tinggi berarti ada bonus yang lumayan. Kalau permintaan sedikit berarti bonusnya juga mengikuti. Biaya telepon juga demikian, dan biaya komisi pun juga demikian, sama, ya. Nah, ketika kita berbicara pada hubungan dengan pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan ada dua hal, relevan cost dan irrelevant cost, ya. Kalau relevan cost ini biaya yang sesuai dengan pengambilan keputusan. Misalkan salah satu contoh, manajer memiliki rencana untuk membeli bahan baku dan sudah mensurvei ke beberapa supplier. Ternyata manajer ini memutuskan untuk membeli dari supplier X yang beranggapan kualitas bahan baku itu cukup baik dan harga yang relevan terkait dengan kondisi atau bahan yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi relevan termasuk di dalam relevan cost ini ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja, dan ada overhead, ya, variable overhead ini. Nah, sedangkan relevan cost ini biaya yang tidak sesuai, ya, dengan proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh, manajer bahan baku karena bahan baku suppliernya ini berbagai macam dan si pembelian ini kenal dekat dan supplier itu memiliki paras yang lumayan dan bodi yang aduhai, ya, tentunya akhirnya dia mengambil keputusan untuk membeli di supplier B karena di supplier B ini dengan kondisi yang tidak relevan, ya. Dia tidak melihat harga, dia tidak melihat kualitas, tapi dia melihat paras ataupun keseksian dari si penjual. Nah, ini sebenarnya tidak wajar, ya, karena untuk mengambil keputusan kalau di relevan cost ini ya cukup, ya, susah untuk memiliki manajer atau supplier atau pembelian yang demikian, ya. Akhirnya tidak relevan, akhirnya tidak baik adanya, ya. Nah, ada dua hal terkait dengan biaya, ada explicit cost dan ada implicit cost, ya, di mana cost itu, biaya itu berlaku, ya, pada proses produksi baik yang sudah terjadi maupun terjadi. Kalau terkait dengan biaya implicit itu merupakan juga disebut dengan biaya akuntansi yang bisa dilihat secara fisik, ya. Setelah itu bisa dikeluarkan atau mendapatkan atau menghasilkan sesuatu, ya, ekspresi biaya nyata, terus disebut dengan biaya nyata yang bisa dibayar ke pihak lain serta dikeluarkan secara tunai, dibayar secara tunai. Salah satu contoh adalah gaji karyawan atau utilitas, bahan baku dan sebagainya, utilitas, PLN dan PDAM atau telepon, ya. Ini salah satu contoh biaya eksplisit, ya. Nah, sifatnya biaya eksplisit itu ada dua hal, tetap dan variasi. Kalau biaya sewa itu tetap, itu termasuk biaya sewa, pembelian alat produksi, ya. Kalau fluktuasi, upah karyawan, perawatan mesin, peralatan dan sebagainya. Kalau upah karyawan ini fluktuasi terkait dengan sebenarnya
terkait dengan kondisi apa istilahnya itu UMR dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan biaya implisit, biaya yang tidak terlihat langsung ya, yang dikeluarkan juga tidak terduga dan tidak melibatkan arus kas keluar ya, sedang setelah itu tidak dapat mudah diukur, namun dapat memperkirakan besarannya. Misalkan bunga bank itu kan terus setiap waktu itu ada bunga bank itu, kita memperoleh bunga bank, kita harus membayar bunga bank atau dipotong bunga bank. Modal pemilik sewaktu-waktu kita masukkan nominal untuk belanja modal ya, atau kita menarik modal itu preferred, termasuk preferred, atau gaji pemilik perusahaan ya, gaji perusahaan membayar gaji pemilik perusahaan itu merupakan biaya implisit ya. Nah, jenis biaya ada beberapa hal, ada sunk cost, ada opportunity cost, ada incremental cost, ada difference cost. Kalau sunk cost ini biaya yang sudah terlanjur dibayar ya, atau sudah terlanjur keluar, yang tidak relevan untuk menghitung biaya maupun imbal yang didapat. Misalkan salah satu contoh, ada perusahaan perorangan ini yang awalnya terkait dengan Benelli Scooter ya, saya menyebutkan merek saja, Benelli Scooter dengan tipe New Cafe Nero ya. Dia sudah mendp, dia sudah membayar down payment sebanyak 3 juta, tapi ternyata ketika beberapa hari kemudian dia kembali lagi ke sana, kok feel-nya dia, bakatnya dia untuk untuk adventure ya, itu muncul. Akhirnya dia tertarik membeli punya Benelli juga, tapi custom Moto B yang 200 Evo, jadi modelnya kayak Harley Davidson ya. Nah, itu akhirnya ini merupakan salah satu contoh sunk cost yang sudah terlanjur keluar tapi tidak sesuai dengan kondisi yang atau imbalan yang didapat. Nah, tapi itu tercatat DP yang sudah keluar tidak bisa diminta kembali. Misalkan ada yang pesan demikian, karena misalkan skuter ini didatangkan langsung oleh tim Benelli dari Italia misalkan, ternyata sudah proses dan suratnya sudah keluar, dan akhirnya sudah proses pengepakan, ternyata nominal itu ternyata si pembeli dia itu merubah peminatnya. Nah, akhirnya DP-nya itu akhirnya hilang karena sudah ada proses persiapan terkait dengan pengiriman Benelli Scooter tersebut ya. Opportunity cost ini nilai kerugian yang dialami saat memilih dua opsi atau lebih. Nah, ini berbeda dengan sunk cost ini ya. Sunk cost ini berbeda ya kan. Salah satu contoh terkait dengan opportunity cost, ketika kita berbicara proses produksi ya, kalau kita berbicara pada produk, salah satu contoh produk, kita membuat tas ya, membuat tas dari bahan alami dari mana? Dari enceng gondok ya. Ternyata enceng gondok yang selama ini cukup banyak di sungai, ternyata kok hilang sama sekali. Nah, hilangnya karena apa? Bisa karena diambil orang, atau dibersihkan kalinya itu, atau kena hama enceng gondok. Ada hama enceng gondok. Akhirnya gimana caranya kita sebagai seorang pemilik? Akhirnya dia mutar otak mencari alternatif yang lain ya, bisa daun pisang atau debok pisang atau yang lainnya, misalkan seperti itu ya. Ini incremental cost itu bagaimana? Apa itu incremental cost? Ya, dimana tambahan biaya akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan pilihan, misalkan tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja lainnya, misalkan tenaga kerja terkait dengan tenaga kerja ini ya. Terus differential cost, selisih atau perbedaan biaya dua alternatif. Nah, ini beda dengan yang lainnya. Misalkan
si misalnya kita mau sewa tempat, ya sewa tempat itu di daerah Surabaya Barat, rumah di daerah Surabaya untuk kita jadikan tempat proses produksi atau jadikan kantor kita, kantor pusat kita di Surabaya Barat atau Surabaya Timur dan Surabaya Selatan, daerah Mer sana, atau di daerah Surabaya Selatan itu daerah Menanggal ataupun di Rungkut ataupun di Wonocolo dan sebagainya. Nah, harga rumah itu yang di Surabaya Timur itu sebesar 5 juta misalkan dalam setahun, sedangkan di Surabaya Selatan itu 7.500.000 karena di pinggir jalan. Nah, berarti biaya diferensialnya kurang lebih 5 sampai 7,5 juta. Jadi udah segitu, mau yang 5 juta atau yang 7,5 juta. Nah, kita cari yang di bawahnya, mau 5 juta atau mau mendapatkan 5 juta atau yang 7,5 juta. 5 juta itu agak jauh di timur sana, kalau di misalkan jauh dari tol misalkan, ya. Tapi kalau misalnya mau dekat dengan luar kota, itu di Surabaya Selatan ini tergantung dari kita mau memilih yang mana, alternatif yang mana. Nah, biaya jangka pendek, ya kalau jangka pendek di mana perusahaan beroperasi di dalamnya jangka tetap untuk produksinya yang tidak dapat dikeluarkan, maupun perusahaan baru yang tidak dapat masuk dalam industri tersebut. Misalkan salah satu contoh, ada dua kondisi ini terjadi di dalam biaya jangka pendek. Di dalam biaya jangka pendek itu ada beberapa macam, ada total cost, ada biaya tetap total, perubahan total, total variable cost, average fixed cost, average rata-rata atau biaya berubah rata-rata, ya. Ini terjemahnya kurang. Atau biaya marginal atau marginal cost, ya. Nah, ini yang misalnya salah satu contoh jangka pendek. Di mesin Anda memiliki produksi atau memiliki usaha terkait dengan mesin produksi, ya. Mesin produksi ini cukup ramai di daerah kampus, ya. Mesin produksi cuma satu, atau mesin fotokopinya cuma satu atau dua, ternyata yang datang itu cukup banyak, setiap hari cukup banyak. Apakah Anda mau tetap apakah Anda mau menambah, sedangkan tenaga kerjamu itu cuma satu? Nah, apakah Anda mau menambah jumlah tenaga kerja atau menambah mesin fotokopi? Nah, itu dia. Ini kalau kita lihat dari jangka pendek, tidak apa-apa Anda mau menambah menambah jumlah tenaga kerja atau menambah mesin fotokopi, ya. Nah, itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjang itu berbeda lagi. Kalau jangka panjang sudah pasti melihat kita investasi yang jauh lebih besar tentunya, ya. Pengembangan mesin fotokopi itu tidak hanya satu tetapi bisa 5. Terus aset itu jauh lebih besar, aset atau tempat itu jauh lebih luas, ya. Bisa pengetikan, bisa jual utilitas terkait dengan ATK, misalnya perkantoran dan sebagainya. Itu untuk jangka panjang, yang dimana kalau jangka panjang itu lebih banyak mengalami perubahan, ya. Nah, itu dia. Nah, kita berbicara pada break-even point atau pulang pokok yang tentunya sudah Anda pelajari lebih dalam sebelumnya. Nah, pulang pokok ini di mana ada titik atau kondisi tertentu pada tingkat volume produksi penjualan dengan harga jual tertentu, perusahaan tidak mengalami laba ataupun tidak rugi, ya. Anda sudah pelajari. Jadi titik nolnya atau titik impasnya, ya. Jika produksi dan penjualan melampaui titik impas, dapat dikatakan untung. Ketika kita di bawah titik impas, bisa dikatakan sebagai adanya faktor kerugian. Nah, di mana akhirnya kondisi tersebut tidak memperoleh laba dan tidak juga memperoleh kerugian. Ya, fungsi BEP itu sendiri untuk mengukur volume kapasitas produksi, untuk efisiensi kerja, mengurangi beban yang tidak perlu, menilai laba jika terjadi perubahan harga pokok. Perubahan laba dapat diantisipasi dan menentukan margin untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, komponen BEP itu sendiri ada 3 hal, ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan harga jual. Nah, harga jual. Nah, tujuannya di mana bisa menekan biaya produksi, meningkatkan volume
kegiatan pada volume produksi pada kegiatan kita, dan menentukan harga pokok yang cocok untuk menentukan laba yang kita inginkan. Manfaatnya yang pasti jumlah minimum penjualan harus dipertahankan, ya. Ada jumlah minimumnya berapa, jumlah penjualnya berapa untuk mendapatkan keuntungan, dan juga mengetahui sejauh mana perubahan harga jual dan bauran produk terkait dengan peningkatan laba. Dan ketika kita analisis dalam PEP-nya, di mana perolehan informasi dapat membantu pengambilan keputusan untuk melanjutkan, menutup, atau kapan perusahaan itu dapat dihentikan. Nah, ini dapat bisa kita analisis terkait dengan PEP itu sendiri. Sedangkan dan PEP itu sendiri dapat menjadi panduan kita sebagai untuk menyelesaikan masalah internal. Misalkan menambah atau mengganti fasilitas produksi, atau menambah tenaga kerja langsung, ya, atau apapun itu. Ya, itu terkait dengan PEP. Nah, bagaimana dengan rumus PEP? Ya, Anda sudah tahu sendiri, ada dua hal, unit dan rupiah. Dinilai dari biaya tetap, harga, dan fee variable. Jangan di rupiahnya, ya, di fee variable-nya fixed cost ini. Setelah itu terkait dengan harga, dan ini kok beda sama ya. Nah, ini nanti Anda cari sendiri. Kayaknya saya kopas dari kiri ini kok tidak saya rubah lagi. Ya, nanti Anda cari, mohon maaf ya. Nah, salah satu contoh terkait dengan PEP. PT Nuansa Prasada bergerak di bidang alat rumah tangga, memiliki keterangan data aktivitas sebagai berikut. Harga per alat rumah tangga per unit 25.000, biaya tetapnya 53 juta, variabelnya 89.000, kapasitas produksinya 90.000 unit rumah tangga ya. Nah, sedangkan bagaimana menghitungnya? Ini fixed cost-nya totalnya sekian. Kalau kita jabarkan 53.000 apa saja, unit rasial distribusi, variabelnya sekian, ya. Terus kita menentukan bagaimana menentukan biaya PEP unitnya, bagaimana menentukan PEP rupiahnya, dari dasarnya dari mana? Yaitu dia dari fixed cost, variable cost, dan harga jual, ya. Nah, akhirnya kita mencapai atau menemukan hasil untuk PEP unit 9.795, sedangkan PEP rupiahnya sebesar 53 juta atau di bawah 53 juta. Nah, itu sekilas dari saya terkait dengan konsep biaya pada aktivitas bisnis dalam pengambilan keputusan. Nah, nanti Anda membuat terkait dengan lembar kerja yang Anda miliki, yang sudah nantinya saya share di dalam Brilliant, ya. Nah, ini yang pasti ada namanya batas plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin sebesar 30% dan kumpulkan dalam bentuk PDF. Ini itunya Anda menguraikan, ya, uraikan di sini. Anda membaca kasus dan Anda membuat kesimpulan, ya. Ya, ini Anda jawab di sini dan Anda buat kesimpulan beserta uraikan daftar pustaka yang ada yang Anda gunakan dalam mencari atau menggunakan literatur untuk menjawab pertanyaan, dan sifatnya wajib. Kesimpulannya wajib untuk mengurai argumentasi secara pribadi apa yang Anda peroleh. Daftar pustaka, link yang berasal dari pencarian itu Anda wajib memuat di daftar pustaka. Itu dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namaste, dan salam bajingan.